Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Science Creative Science. Di sini bersama Puan Ratu Karisma dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab mengenai suhu dan kalor. Yang pertama yaitu materi tentang suhu. Suhu dan termometer. Suhu didefinisikan sebagai ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem. Pada hakikatnya, suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh molekul-molekul suatu benda. Suhu atau temperatur diukur dengan alat yang bernama termometer. Nah, termometer memiliki beragam jenis, diantaranya yang pertama termometer raksa atau klinis, yang di dalamnya diisi raksa yang dapat memuai dan menyusut. Yang kedua, termometer hambatan, terbuat dari platina yang kenaikan nilai hambatan listriknya berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Dan yang ketiga, termometer bimetal yang terbuat dari dua keping logam tipis yang tingkat kelengkungannya berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Dan yang terakhir ada termokopel yang terbuat dari dua kawat dengan jenis logam yang berbeda dan terhubung ke amperemeter. Kemudian kita beralih ke skala termometer. Pembuatan skala termometer memerlukan dua titik referensi, yaitu titik beku dan titik didih, atau sering disebut titik tetap atas atau TA dan titik tetap bawah atau TB. Termometer memiliki beberapa skala, diantaranya adalah skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Berikut adalah gambar termometer beserta titik beku dan titik didihnya masing-masing. Yang pertama ada termometer Celcius yang memiliki titik beku 0 derajat dan titik didih 100 derajat. Yang kedua, termometer Reaumur yang memiliki titik beku 0 derajat dan titik didih 80 derajat. Selanjutnya Fahrenheit yang memiliki titik beku 32 derajat dan titik didih 212 derajat. Dan yang terakhir yaitu Kelvin yang memiliki titik didih 373 dan titik beku 273. Kemudian 4 termometer tersebut dapat kita buat perbandingan, yaitu Celcius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit min 32 dibanding Kelvin min 273, yaitu 100 dibanding 80 dibanding 180 dibanding 100. Angka-angka tersebut didapat dari selisih antara titik didih dan titik bekunya, yang jika disederhanakan akan menjadi 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Selanjutnya kita dapat mengonversi skala suhu yang satu menjadi skala suhu yang lainnya dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara perbandingan, dan yang kedua, kita dapat menggunakan rumus. Rumusnya adalah sebagai berikut: X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB, dengan keterangan X sama dengan suhu terukur derajat X, Y adalah suhu terukur derajat Y, XA adalah titik atas skala derajat X, XB adalah titik bawah skala derajat X, YA adalah titik atas skala derajat Y, dan YB adalah titik bawah skala derajat Y. Agar mempermudah pemahaman materi, kita langsung saja ke contoh soal. Untuk soalnya, suhu yang terbaca pada termometer X adalah 40 derajat X. Titik tetap bawah dan atas termometer X berturut-turut min 10 derajat X dan 80 derajat X. Tentukan suhu yang terbaca pada termometer Y yang memiliki titik tetap bawah min 30 derajat Y dan titik tetap atas 90 derajat Y. Lanjut ke penyelesaian. Sebenarnya kita tidak perlu bingung dengan melihat contoh soal yang sangat panjang itu. Kita hanya perlu membuat gambar dua termometer tersebut dan diberikan tanda X dan Y untuk membedakannya. Kita beri tanda titik tetap bawah dan titik tetap atas, min 10 derajat X dan 80 derajat X dan min 30 derajat Y dan 90 derajat Y. Dan kita tulis derajat X yang diketahui, yaitu 40 derajat.
Agar lebih mudah, kita harus menulis terlebih dahulu diketahui, yaitu X sama dengan 40 derajat, XA adalah 80 derajat, dan XB sama dengan min 10 derajat, YA sama dengan 90 derajat, dan YB sama dengan min 30 derajat. Langsung kita masuki ke rumus. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB. Kita masuki yang diketahui. Langsung kita masukkan saja angkanya, yaitu 40. X yang diketahui kan 40, jadi 40 dimasukin, dikurangi min 10 yaitu XB. XB yaitu titik bawah dari skala X, jadi 40 min 10 per 80 min 10 sama dengan Y min 30 per 90 min 30. Jadi 40 ditambah 10. Mengapa tambah? Karena min dikali min plus, jadi 40 plus 10 per 80 plus 10 sama dengan Y plus 30 per 90 plus 30. 40 ditambah 10 50 per 80 ditambah 10 90 sama dengan Y ditambah 30 per 120. Untuk yang sebelah kiri, 0 atas dan 0 yang bawah dicoret sehingga tinggal 5/9, dan 5 nya akan dikali silang dengan 120 sehingga menjadi 5 dikali 120 per 9 sama dengan Y plus 30. Langsung dikalikan menjadi 600/9 min 30 sama dengan Y. Jika 600 dibagi 9 akan menjadi 66,66 sekian. Jadi kita bulatkan saja menjadi 66,67 min 30 sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 36,67 derajat Y. Jadi kita sudah mengetahui berapa derajat Y jika diketahui derajat X-nya 40 derajat. Mungkin itu saja sedikit materi dan contoh soal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Puan Ratu Karisma. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.